Shalom Bapak Ibu, saya syukuri kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesediaan saudara, atas kesetiaannya untuk mengikuti firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa. Silakan tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pertolonganmu yang memberkati hati kami sehingga hati kami boleh rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami sehingga hati kami boleh memahami firman-Mu malam hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam setiap pribadi kami. Berkati seluruh umat-Mu yang sedang monitor saat ini. Tuhan memberkati pergumulan mereka, memberkati cita-cita pengharapan mungkin yang saat ini mengalami kesulitan dalam hidup. Tuhan tolong, dan Tuhan memberi kesehatan, kekuatan bagi kami sehingga kami pada saat ini diberi kekuatan dalam kami memahami, beri pengertian dalam kami menyimak dan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Kami pertaruhkan firman-Mu pada saat ini dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari sebuah renungan yang akan kita pelajari. Pada saat ini kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita akan belajar dari sebuah tema utama yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu persembahan yang terbaik. Kita sudah melihat bagaimana di sini dimunculkan ada dua tipe pelayanan. Ada dua tokoh yang berperan di dalam Alkitab yang sudah kita pelajari. Tokoh yang pertama yaitu seorang perempuan yang bernama Marta. Terus yang kedua yaitu yang bernama Maria. Kita melihat bagaimana bentuk pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan untuk menerima kehadiran Tuhan di rumah mereka. Bagian yang pertama kita melihat pelayanan seorang perempuan yang bernama Marta. Marta ini seorang perempuan yang sangat rajin sekali. Dia persembahkan kepada Tuhan kesibukan-kesibukan yang dibuatnya. Karena pada saat itu memang ada tamu di rumah mereka, yaitu Tuhan Yesus bersama rombongannya. Tetapi bagaimana kita melihat respon saudaranya yang bernama Maria. Maria ini hanya tinggal duduk terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepadanya. Jadi di sana yang sangat mengganjal di dalam hati
Marta. Seharusnya ketika ada tamu, Marta ini berkehendak bahwa saudaranya ini membantu. Karena kalau kita melihat ketika diperhadapkan dengan tamu, ya kita pasti mengerti bagaimana yang Marta rasakan. Pasti Marta ini sedikit panik karena Yesus datang ke rumah mereka tidak datang seorang diri, dia bersama rombongan. Jadi Marta ini harus menyediakan makanan-makanan, setidaknya air putih setidaknya. Itu wajar ya, karena selaku kita bersosial, selaku kita mengasihi, kita pasti menghargai, memberi pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu yang ada di rumah kita, seperti yang dilakukan oleh saudari Marta. Tetapi di sana ada yang membuat keganjilan bahwa Maria ini tidak melayani dengan setulus hati. Ketika dia melihat saudaranya tinggal duduk diam, dia bersungut kepada Tuhan Yesus, seolah-olah menyalahkan Tuhan Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau melihat bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Kata Marta kepada Yesus, "Cobalah suruh dia membantu aku." Lalu yang kedua, kita bisa melihat tokoh yang kedua, yaitu Maria. Maria ini hanya duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus, ya, sehingga membuat Marta naik darah, emosi kepada saudaranya. Jadi yang sangat menarik bagaimana respon dari Tuhan Yesus. Apakah dia memuji pelayanan seorang perempuan yang bernama Marta? Katanya kepada Marta, "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya hanya satu yang perlu." Maria ini sudah memberi pelayanan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya, saudara? Ya, kita mendapat pengalaman penting bagaimana pelayanan-pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang sebenarnya. Di sini menyangkut tentang respon kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus di hati kita. Yang Tuhan Yesus maksudkan, pelayanan itu memang penting. Pelayanan itu memang penting untuk diterapkan. Tetapi tujuan Yesus datang ke tempat itu bukan sebenarnya tujuannya untuk makan minum secara jasmaninya, tetapi kerinduan Tuhan Yesus ini memberitakan Injil kepada setiap orang yang mau menerimanya. Ini yang pelajaran penting yang harus kita pahami. Mengapa pelayanan seorang Marta ini tidak diindahkan oleh Tuhan Yesus? Karena itu tadi kita bisa melihat bagaimana dalam kesibukannya itu seorang Marta ini tidak melayani dengan tulus hati. Dia melayani dengan sungut, dengan bantah-bantahan. Berarti itu menunjukkan bahwa kualitas hatinya itu menyambut tamu agung itu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya itu tidak dilakukan dengan sepenuh hatinya. Jadi, dia hanya bisa melakukan kebiasaan sebagai rutinitasnya secara duniawinya. Tetapi kata Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, hanya satu yang terbaik, ya, yaitu tipe yang diberikan oleh Maria. Mengapa demikian? Maria ini telah memberikan persembahan yang terbaik menurut Tuhan Yesus. Itu bukan orang lain yang menilainya, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menilai pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh
Maria. Kalau diukur secara dunianya ini sangat tidak masuk akal. Sementara Maria ini hanya duduk, diam, menyambut kehadiran tamu yang ada di situ, yaitu Tuhan Yesus. Secara khususnya yang bertamu ke rumah mereka. Tapi justru sebaliknya, bukan Marta yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus, justru malah Maria yang hanya duduk diam. Maksudnya ialah kita bisa melihat bagaimana seorang Maria ini menyambut Tuhan Yesus, menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam hatinya. Karena bagi Maria ini sangat penting. Inilah satu kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan itu memang sangat berharga bagi Maria. Pelajaran rohaninya, mengapa saudara? Pengalaman rohaninya ialah bahwa di sini kita melihat tentang respon hati kita menerima kehadiran Tuhan Yesus, menerima Injil, menerima perkataan. Tugas kita hanya setia dan memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kita bisa melihat sungguh luar biasa dari pengalaman-pengalaman ini, yang mana seorang Marta ini selain dia melayani dengan bantah-bantahan, justru dia memerintah Tuhan, seolah-olah ingin mengatur-ngatur Tuhan. Di sini letak kesalahannya. Dan kita juga melihat bagaimana kasus yang terjadi kepada Kain dan Habel tentang persembahan mereka. Mengapa persembahan Kain tidak diterima dan diindahkan oleh Tuhan? Karena Kain memberi sisa persembahannya. Justru persembahan Habel itu yang sulung, yang baik. Dan begitu juga kasus yang terjadi kepada persembahan Maria dan Marta. Walaupun seorang Maria hanya duduk diam dan mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi Maria ini tidak menunjukkan sungutnya di hadapan Tuhan. Maria serius. Maria rindu untuk memelihara firman Tuhan di dalam hatinya. Sehingga seorang Maria dipuji oleh Tuhan sendiri atas pelayanan-pelayanan yang diberikan kepadanya, walaupun hanya sekedar duduk dan mendengar. Ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa setiap usaha, setiap upaya yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan rindu supaya kita melayani, mempersembahkan. Itu lahir dari hati kita, bukan hanya tipu-tipu, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi Tuhan rindu supaya kita mempersembahkan hati yang tulus, hati yang selalu rindu memelihara kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang telah belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan yang telah memberi kami pengertian tentang dua tipe persembahan pelayanan yang diberikan oleh hamba-hambamu. Dan pada saat ini kami rindu bahwa Tuhan selalu menopang dalam setiap kami, hati kami,
sehingga kami boleh memiliki kualitas hati seperti yang Maria miliki. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas dan lahir dari hati kami menerima kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat pertolongan-Mu yang memberkati kami melalui firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian penguraiannya. Biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus memberi kami pengertian pemahaman secara khusus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dari pelajaran firman Tuhan yang kami pelajari saat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah setia belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati seluruh kehidupan yang kami miliki saat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami